Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrus syam. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya sayangi, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 65 hingga 66 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khashi'in. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kalian ketahui orang-orang yang melanggar di antara kalian pada hari Sabtu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'idatan lil muttaqin. Dan kami jadikan yang demikian itu sebagai peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi orang-orang yang akan datang kemudian, serta menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Anak-anakku sekalian, dalam ayat ini Allah menyebutkan satu ashab, yaitu ashabus sab. Apakah kalian tahu ashabus sab? Ashabus sab adalah kelompok Bani Israel yang telah melanggar janji untuk beribadah kepada Allah di hari Sabtu. Di mana mereka tinggal? Pada waktu itu mereka tinggal di sekitar Teluk Aqobah. Di mana Teluk Aqobah? Teluk Aqobah ini yaitu sekarang di negara Yordania, Mesir dan Arab Saudi. Melalui nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk memilih satu hari untuk dimuliakan dan untuk digunakan untuk beribadah khusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan mereka untuk beribadah di hari Jumat, akan tetapi mereka menolak. Mereka lebih memilih hari Sabtu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka ditanya mengapa mereka memilih hari Sabtu untuk beribadah kepada Allah. Mereka menjawab, karena Allah telah menciptakan alam ini di hari Sabtu, seperti yang disebutkan dalam Taurat, seperti disebutkan dalam Injil, dan di dalam Al-Quran disebutkan fi sittati ayyam. Allah menciptakan alam ini dari 6 masa. Setelah mereka mengadakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah di hari Sabtu, mereka menggunakan hari Sabtu itu untuk hanya beribadah kepada Allah. Karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka diberikan ujian, yaitu ujian kesabaran dan ujian ketakwaan kepada Allah. Ketika mereka mencari ikan di Teluk Aqobah, selain hari Sabtu mereka tidak mendapatkan ikan kecuali sedikit. Sedangkan di hari-hari selain hari Sabtu, Allah mengarahkan ikan-ikan itu untuk bergerombol di pesisir Teluk Aqobah. Melihat kenyataan itu, masyarakat Ailah tidak tahan dengan keadaan itu, sehingga mereka memasang jaring, membuat lubang di lain hari Sabtu, sehingga ketika air pasang, ikan-ikan terperangkap di lubang itu dan ikan-ikan terperangkap di jaring itu. Setelah itu mereka akan mengambil hasilnya di selain hari Sabtu tersebut dengan dalih, kami tidak
menangkap ikan di hari Sabtu, akan tetapi kami menangkap ikan di selain hari Sabtu. Dalam hal ini masyarakat Ailah terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama yaitu golongan yang melanggar janjinya kepada Allah untuk beribadah khusus di hari Sabtu, dan mereka dijadikan apa yang telah Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 65. Faqulna lahum kunu qiradatan khashiin, dan Allah berfirman kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina. Golongan yang kedua adalah golongan yang mengatakan bahwa untuk apa kami menasehati orang-orang yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang saleh yang memberikan nasihat kepada golongan yang pertama untuk tidak mencari ikan, untuk tidak mencurangi Allah Subhanahu wa taala. Melihat kenyataan itu, masyarakat Ailah yang tetap taat dan patuh kepada Allah, takut akan azab Allah, sehingga mereka menyingkir dari kerumunan orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka takut azab Allah akan datang. Sesuai dengan firman Allah tersebut, Allah menjadikan mereka, ada yang mengatakan secara fisik mereka seperti kera, dan riwayat lain mengatakan bahwa perilaku mereka, sikap mereka seperti kera. Wallahu a'lam. Menurut Ibnu Abbas, masa hidup mereka hanya 3 hari, karena ketika mereka diazab oleh Allah, mereka tidak nafsu makan, tidak minum, dan keturunan mereka dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Demikian kisah Ashabus Sabt. Semoga kita bisa mengambil hikmah, pelajaran dari kisah Ashabus Sabt ini, dan kita termasuk dari orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Dari kisah tersebut, marilah kita berdoa agar kita selalu bersyukur kepada Allah dengan setiap takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kultum pada sore hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan nantikan video kultum berikutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.